setan itu udah membisiki hal-hal yang terlalu tinggi, jadi mereka itu udah katut gitu aja. Jadi oke, semuanya kembali lagi sama aku Aro. Oke, viral lagi dan viral lagi. Hari ini aku mau bahas tentang sebuah hal yang viral. Ini dimulai dari sebuah cerita di mana ada 3 orang satpam yang melakukan sebuah prestasi, yaitu satpam menangkap, kiranya sih satpam ini mengira bahwa dia telah berhasil menangkap seorang pencuri, tapi ternyata, ya lihat dulu videonya aja deh. Cari uang, kita cari uang, tau gak? Anjing kok, Biasane ya nguyah akeh. Kowe mlumpat iki wis sakna. Cuma gambar ora mengira gambar. Kok kono nguyah wis akeh lho. Coba panggil Eh, Ya men juga lampu to. nangis, jalan aja, ha? Biasa wae. Kowe kan juga lampu. Biasa aja kamu, ha? Boten nek ngono. Ya wong dadakane lho biasane. Oke, dan ternyata para satpam ini menangkap seorang pencuri tanpa barang bukti. Tanpa barang bukti yang jelas, tanpa keterangan yang jelas, dan di klarifikasi sama anaknya, bapaknya yang dituduh maling sama si satpam dan dipukulin sama si satpam ini, sama 3 orang satpam ini. Bapak ini adalah seorang tukang becak, pengais rezeki dari usahanya becak. Nah, dari ungkapan di sini masnya ini memposting di Facebook bahwa bapaknya ini awal mulanya dia nganterin penumpang di sekitaran lokasi kejadian. Nah, di lokasi itu bapaknya ini pengen buang air kecil, dan di sekitaran tempat itu tidak ada toilet umum lah, tidak ada toilet yang bisa dijangkau. Saking nggak tahannya si bapak meloncat atau ya memanjat pagar pekarangan kosong yang berada di belakang museum tersebut. Nah, di situ setelah selesai bapaknya otomatis akan keluar. Setelah keluar, si 3 orang satpam ini melihat beliau keluar dari pekarangan kosong, dan sebelum sampainya di becak, si bapak ini sudah ditangkap sama mereka. Nggak sampai di situ, si bapak dibawa ke pos jaga, dan ya di video tadi kan si bapak sampai dipukulin sampai berdarah, bahkan di postingannya si Mas C ataupun mungkin anaknya si bapak, di postingan itu bahkan kayu yang buat mukul si bapak ini sampai patah. Otomatis wajahnya luka, memar, bahkan mungkin uh, ada luka lebam lah gitu lah. Nah, yang jadi masalah ya jelasnya si 3 orang satpam ini, kenapa mereka melakukan kekerasan sebelum ada bukti yang jelas. Bahkan sebenarnya satpam itu kan ada SOP-nya kan. Maksudnya cobalah aku tanya sama kalian yang berprofesi sebagai satpam ataupun penjaga keamanan. Itu kan pasti ada SOP yang berlaku kan. Ada SOP yang harus dijunjung tinggi, ada SOP, ada protokol, ada sistem yang harus dijalankan untuk melakukan sebuah tugas. Nah, kenapa mereka menangkap seseorang? Menuduh sih memang
ada kan apa itu tuduhan praduga tak bersalah, jadi dituduh dulu. Tapi ya iya, jangan pakai kekerasan dulu, dasar bangke anjaran. Nah, jadi SOP-nya itu mereka, yang pasti mereka udah nggak pakai SOP lagi, soalnya mereka main tangan dulu sebelum ada bukti yang jelas, sebelum ada kesaksian, sebelum mereka itu melihat CCTV dan lain sebagainya. Dan keterangan dari bapaknya itu pun udah nggak berlaku lagi buat mereka. Ya udah, yang pasti main pukul aja. Ya kebanyakan otak-otak mereka itu otak-otak cicilan, ya mereka itu nggak berpikir dulu. SOP security, SOP satpam itu kan ada, mereka itu nggak pakai. Jadi ya mereka itu udah nggak pantas lagi kerja sebagai satpam. Jadi udah nggak ada SOP kayak gitu, udah nggak ada, udah nggak dianggap lagi sama mereka. Jadi ya tolonglah untuk semuanya, setiap hari ada aja hal yang viral di negara tercinta, negara berflower kita ini. Tapi kenapa yang viral itu selalu mereka orang-orang yang mendapatkan otaknya itu dari jalan cicilan. Jadi banyak hal viral, tapi viralnya itu apa ya, kalau Bung Karno ada itu udah nangis lah, modelnya kayak gini, viralnya kayak gini gitu. Terus tolonglah semuanya aja, nggak terkecuali, baik itu mungkin orang yang berpangkat tinggi, nggak punya pangkat, berpenghasilan tinggi, penghasilannya sehari sekali, tolong sebelum melakukan hal itu dipikir dulu. Yang pasti kalau mungkin menangkap pencuri itu yang pasti ada buktinya dulu, ada bukti nyata dulu. Kalau nggak ada buktinya nyata ataupun nggak ada bukti yang ada, itu orangnya ditahan, diinterogasi dengan baik. Jangan asal main tampar-tampar tabok, nanti polisinya kerja 2 kali lagi, polisinya bakalan susah lagi gara-gara kamu gitu. Jadi tolonglah ya, semuanya aja tolong dipikir baik-baik sebelum melakukan hal itu loh. Pengennya itu negara kita itu viral dengan sesuatu yang membanggakan itu loh, bukan sesuatu yang kayak gini, bukan sesuatu yang kisruh, bukan sesuatu yang amburadul, nggak jelas, pikirannya nggak ada, bahkan nggak pikir itu loh. Jadi tolong untuk kamu semuanya aja berpikirlah secara baik dulu sebelum melakukan tindakan. Kamu boleh melakukan tindakan cepat, tapi setelah itu dijaga, dipikir benar atau enggak. Memang sekarang ini kita sedang darurat, bukan cuma darurat corona juga, tapi lihatlah di berita-berita itu banyak sekali kriminal tambah, orang-orang yang pikirannya ruwet semrawut itu mereka tambah termotivasi buat melakukan hal yang jahat ataupun hal yang di luar kemanusiaan. Soalnya udah apa ya, prinsipnya mereka udah susah cari uang, sekarang ditambah hal yang kayak gini, tambah susah lagi cari uang. Ya udah, setan itu udah membisiki hal-hal yang terlalu tinggi, jadi mereka itu udah katut gitu aja. Jadi tolong semuanya, kalau kalian masih punya pikiran, masih punya otak buat mikir, masih dikaruniai hati nurani, tolonglah dulu dipikir baik-baik dulu semuanya, semua hal itulah, semua hal, bahkan kamu untuk makan pun harus mikir. Jadi nggak nasi basi kemarin dimakan, nggak soto yang kuahnya sambel itu dimakan. Jadi tolong untuk semuanya ya dipikir dulu sebelum melakukan tindakan. Ya itu aja video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe jika kamu masih pengen dengerin Sama Bacotan Online ini. Jangan lupa untuk
like, komen, dan tag aku di IG, Facebook, sama Twitter. Mungkin ada berita-berita yang perlu tak bawa ke, walaupun aku bukan pembawa berita ya apa aneh ya. Jadi aku nggak wake beritanya yang amburadul gini. Semoga kamu suka aja. Oke, cukup sekian. Aku Arok